Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar mahasiswa dan mahasiswi program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 April, Abdurrahman, Pak Raka, Bu Rini, Bu Nur, dan Bu Pipi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam acara proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen produktivitas dan kualitas. Mudahan pertemuan kita ini walaupun dalam bentuk daring asinkron tidak mengurangi substansi dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah, terutama pada pokok bahasan kita hari ini, yakni Sigma dan Lens Management. Nah, sholawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita, baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa pada hari ini perkuliah dilaksanakan online, tetap seperti biasa online, cuma biasanya sinkron, di mana Bapak Ibu walaupun online di rumah masing-masing tapi dalam posisi sinkron ya, hari langsung. Tapi kalau hari ini asinkron. Nah, ini dikarenakan karena pada hari Sabtu ini kebetulan saya ada acara di kampus, kemudian harus ke Ciamis, Niga, Galuh, Universitas Galuh. Jadi mohon maaf untuk di perjalanan. Tapi walaupun demikian perkuliahan tetap dilaksanakan online. Nah, cuma bedanya sekarang asinkron. Jadi Bapak Ibu silahkan menyimak seperti biasa secara online. Cuma berbeda mungkin hari ini Bapak Ibu menyimak macam tutorial asinkron, lebih tepatnya online asinkron ya. Baik, pokok bahasan kita hari ini adalah tentang Six Sigma dan Lens Management. Karena dua metode ini, baik Six Sigma maupun Lens Management, ini sering digunakan oleh beberapa organisasi dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas. Ya. Nah, kita lihat dulu beberapa definisi menurut para ahli ya tentang Six Sigma. Yang pertama, menurut Michael Harry, ini merupakan pendiri dan pencetus model eh, manajemen produktivitas dan kualitas dari Six Sigma ya. Nah, apa kata beliau? Six Sigma ini adalah pendekatan berbasis data, jadi menggunakan data-data ya, nanti menggunakan analisis statistik ya untuk mengurangi cacat dan variasi dalam proses ya. Jadi mengurangi kegagalan seperti gagal, nah, melibatkan penggunaan alat statistik dengan metode ilmiah. Ini semacam riset ya, analisnya metode ilmiah. Jadi ada metodenya, kebanyakan data-data diolah secara statistik. Kemudian nanti hasilnya diinterpretasikan dengan makna-makna tertentu dan untuk diambil pengambilan keputusan selanjutnya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas. Ya, ini salah satunya adalah mengurangi cacat, bahkan kalau bisa 0% ya, pun mungkin selalu ada ya, tapi presentasinya 0,0 sekian aja udah. Nah, kemudian menurut yang kedua, Joseph M. Juran ya. Nah, ini seorang ahli manajemen kualitas.
Ini ahli di manajemen, parahnya pakar di bidang manajemen kualitasnya. Nah, apa menurut Juran bahwa Six Sigma ini tidak jauh beda sebetulnya secara substansi, sesuai dengan dari pendapat Michel Harry tadi ya, di mana menurut Juran juga ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan konsep kualitas total dan pengendalian kualitas statistika. Nah, ini jadi pengolahan metode ilmiah dengan model statistika ya untuk meningkatkan kualitas. Nah, tujuannya sama seperti yang dikatakan oleh Harry tadi ya, meningkatkan kualitas produk dan proses dengan mengurangi variabel dan cacat. Nah, sama juga ya, hampir sama juga. Kemudian yang ketiga Philip Crosby. Nah, ini seorang pengarang tentang quality. Nah, apa kata Crosby? Nah, ini merupakan filosofi dan pendekatan manajerial yang berfokus pada pengurangan cacat. Sama intinya ya, mengurangi kegagalan yang cacat. Eh, dan variasi dengan tujuan mencapai tingkat kualitas yang sangat tinggi. Kali dengan target nol cacat. Ini sampai nol cacat ya, luar biasa. Kemudian yang keempat, Mori. Nah, ini penulis dan seorang konsultan beliau ini ya. Nah, beliau menyatakan bahwa Six Sigma ini merupakan metodologi ya, sama juga ya, merupakan karya atau metode ilmiah ya, dengan metodologi yang berusaha mencapai hasil yang hampir sempurna. Kalau tadi kata Crosby sampai no cacat ya, tidak ada yang cacat dalam kualitas produk atau layanan. Nah, bisa dalam produk dan layanan ya, seperti jasa dikembangkan itu kan jasa ya. Kemudian juga di notaris itu jasa ya kebanyakan. Layanan melalui pengukuran, analisis, dan perbaikan proses menggunakan prinsip statistik. Kira dari keempat ini hampir sama ya, menggunakan data-data statistik yang diolah dengan metodologi ilmiah, kemudian tujuannya untuk mencapai tingkat kualitas yang sangat tinggi. Kan kalau bisa sampai nol, sama ya Six Sigma ini. Kemudian apa itu lens management? Nah, ini juga kita sama. Ini ada beberapa pakar. Kalau pakar dari Six Sigma, kalau sekarang pakar dari lens management. Pertama adalah Taichi Ohno. Nah, ini orang Jepang ya, pendiri Toyota Production System. Nah, lean management itu filosofi manajerial yang fokus pada penghapusan pemborosan dalam proses produksi. Ini bertujuan untuk menciptakan nilai maksimum bagi pelanggan. Nah, hampir sama ya dengan Six Sigma, cuma kalau Lean itu lebih kepada kegiatannya. Kegiatannya. Jadi kalau ada kegiatan yang sebenarnya tanpa ada kegiatan A ke B, lalu ke C, tanpa ada kegiatan B pun bisa ke C misalkan itu kegiatan. Manajemen tujuannya hampir sama juga, menghindari pemborosan eh, supaya efisien untuk meningkatkan. Kalau tadi kan kepada outputnya ya, kalau Six Sigma ya, baik jasa maupun baik layanan maupun produk barang, supaya jangan terlalu banyak yang cacat. Kalau di sini sudah Six Sigma sedikit yang cacat atau nol yang cacat, kalau dengan digabung dengan lean management juga kegiatannya juga tidak terlalu rumit gitu. Misalkan kalau dulu di helaran beras itu kan mesin pertama mencacah dedak besar, lalu masuk ke mesin kedua sampai beras itu bersih. Nah, kalau lens management itu bagaimana caranya mereka itu menjadikan satu kali mesin tanpa harus pindah lagi ke mesin kedua, tapi dalam satu mesin bisa menjadi gas langsung gitu. Sekarang sudah ada, harganya pun murah. Jadi begitu padi itu dimasukkan, nah, mesin itu langsung mengubah menjadi beras. Tidak harus mesin pertama mencacah dulu dedak kasarnya, kemudian dipindahkan ke mesin kedua. Nah, itu pemborosan. Di lens management itu dipangkas sedemikian rupa dalam bentuk kegiatannya. Kalau Six Sigma lebih kepada produknya. Misalkan lens manajemennya tercapai jadi satu kali mesin tidak pindah, tapi
Six Sigma-nya nggak tercapai. Misalkan berasnya jadi hancur, jadi kayak benyel, jadi banyak yang cacat. Jadi Six Sigma itu lebih kepada output produknya maupun layanannya maupun jasanya. Tapi kalau lens management lebih kepada kegiatannya, bagaimana mengefisienkan kegiatan yang mubazir menjadi singkat gitu. Nah, kalau dua manajemen ini dikolaborasi, jadi ada Lean Six Sigma, ini saya kira merupakan sebuah hal yang luar biasa ya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk menurut James Womack Jones, nulis Lean Thinking, apa kata beliau, Lean ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan semua bentuk pemborosan. Tadi ya, pemborosan dalam bentuk kegiatan, kegiatan aktivitasnya gitu. Yang harusnya harus ke beberapa mesin, tetapi memangkas hanya ke satu mesin atau kedua mesin. Memang asalnya lebih banyak. Kemudian John Sox, penulis dari praktisi Lean. Lean Management adalah metodologi yang mengutamakan efisiensi dan menghilangkan langkah-langkah. Nah, ini lebih ke aktivitas ya. Dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai dalam proses. Jadi bisa dipangkas. Salah satunya ya tadi di mesin penggilingan padi saya melihat ya bahwa dulu saya menggiling beras itu kan dua mesin ya di Helaran tuh. Mesin pertama nanti dipindahin ke mesin kedua. Sama juga nunggunya. Kalau di mesin kedua dedaknya dedak halus. Kalau di mesin pertama dedak kasar tuh terbuang ke belakang. Tapi sekarang ada mesin penggilingan padi yang begitu padinya dimasukkan itu langsung jadi beras, nggak usah dipindahin langkah. Langsung mesin mengolah menjadi bahkan tidak ada dedak kasar. Jadi dedak kasarnya itu dicacah lagi semuanya jadi dedak lembut. Dan dedak lembut kan harganya lebih mahal ya daripada dedak kasar. Kalau dedak kasar kan penggunaannya hanya untuk liau bata paling ya, bata merah, kemudian juga untuk alas ayam broiler ya. Nah, gitu. Tapi kalau dedak lembut kan dipakai pakan ayam ya dan harganya luar biasa per kilonya mahal. Satu kresek aja tuh 6.000 10.000. Sementara kalau dedak kasar kan satu karung itu paling cuma 5.000 6.000 satu karung besar gitu. Gitu ya. Jadi menambah nilai tambah ya, value added-nya. Kemudian menurut Evan Harris, ini ahli Lean dan seorang konsultan, Lean ini sistem manajemen yang berfokus pada nilai dengan meminimumkan pemborosan dalam setiap aspek organisasi dan produksi. Secara substansi keempat ini hampir sama, menghilangkan langkah-langkah yang mengakibatkan pemborosan kegiatan, langkah-langkah kegiatan yang mengakibatkan pemborosan dalam setiap aspek produksi hingga pelayanan pelanggan. Ini melibatkan implementasi prinsip-prinsip. Kalau di tukang bangunan mah ya, misalkan ngebangun rumah 9 lantai, ngakutin aduk, handap kan lumayan ya capek ke lantai 1, 2, 3. Nah, mungkin langkah ini, pemborosan ini dirubah output ini pakai ini timbaan gitu kan, paling tidak kerek. Nah, ini juga mempersingkat ya. Nah, ini bagian dari implementasi lens management. Kalau jadi lebih kepada langkah-langkah. Kalau lebih kepada hasilnya, produk outputnya. Jadi mengurangi cacat dan lain cacat ya, gagal kepada produk output. Kalau lean management lebih kepada proses, kepada proses. Nah, kemudian Six Sigma dan Lean Management merupakan dua metodologi. Nah, dari 8 pendapat tadi, baik 4 pakar dari Six Sigma maupun 4 pakar dari Lean Management, dua metode ini merupakan metodologi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas, tetapi dengan fokus yang berbeda. Keduanya sering digunakan bersama untuk menciptakan proses yang lebih optimal dalam organisasi. Kenal dengan istilah Six Sigma. Oh, ini kolaborasi. Kalau
fokus pada output produk ataupun layanan ataupun jasa. Tapi kalau Lean Management fokusnya lebih kepada proses dalam bentuk langkah-langkah yang menyebabkan pemborosan supaya lebih efisien gitu kan. Tapi kalau Lean Six Sigma ini kolaborasi keduanya ya, outputnya dijaga supaya jangan terlalu banyak cacat, prosesnya juga dijaga supaya jangan mengakibatkan banyak pemborosan gitu. Dalam manajemen organisasi maupun perusahaan, saya kira dua-duanya ini harus, sehingga muncullah gabungan antara Six Sigma dan Lean Management disebut dengan Lean Six Sigma nantinya ya. Six Sigma ini berfokus pada pengurangan variasi dan kualitas layanan dengan menggunakan alat statistik. Visinya seringkali menekankan pada pencapaian tingkat tinggi atau lebih kepada yang lebih sedikit cacat, kan sampai nol cacat. Artinya lebih kepada output hasilnya. Kalau Lean Management lebih kepada proses langkah-langkah yang mengakibatkan pemborosan. Nah, Lean Management berfokus pada penghilangan pemborosan dalam Sigma itu pada output gitu, untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Definisinya seringkali menekankan pada penghapusan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah tadi ya. Dari proses ada langkah-langkah 1, 2, 3, nah memangkas tiganya jadi 1 ke 2 langsung misalkan. Atau kalau lebih banyak ya lebih bisa dipersingkat lagi gitu. Tujuan Six Sigma bertujuan untuk mencapai tingkat kualitas yang sangat tinggi dengan toleransi hanya sebesar 3,4 cacat. Jadi ada menyatakan 0 cacat ya. Nah, kalau ini 3,4 cacat per 1 juta, dari 1 juta itu cuma 3,4 cacat gitu. Syukur-syukur 0 cacat ya. Jadi peluang DPMO per million opportunities. Jadi dari 1 juta hanya yang ada. Nah, syukur-syukur 0% ya. Nah, Six Sigma menggunakan alat statistik dan pengukuran kinerja untuk mengidentifikasi variasi dalam proses dan menghilangkannya. Metodologi ini mengikuti pendekatan define, define ya, measure yang disebut dengan DMIEIC, DMIEIC gitu ya, atau DMIC. Apa itu? Ya tadi define, identifikasi masalah dan tujuan proyek, kemudian measure, mengukur, mengumpulkan data untuk memahami kinerja proses, data-data yang untuk dianalisis dan metodologi, menganalisis data untuk menemukan akar penyebab, kemudian improve, perbaikan, kemudian kontrol, pengendalian. Jadi kalau di istilah kami di universitas ini, define ini merupakan penetapan, measure ini merupakan pelaksanaan, analis ini merupakan evaluasi, improve ini merupakan peningkatan. Nah, kalau kontrol ini pengendalian PPEPP gitu ya. Kalau di sini DMAIC. Jadi kalau dalam pengendali internal ya, pengendalian internal atau lembaga penjamin mutu, kalau di kami disebutnya, nah, sistem continuous improvement ini selalu dilakukan, termasuk di dalamnya disadari atau tidak maupun Lean Management ataupun Lean kolaborasi ya, itu terimplementasikan. Kita cari mana yang jangan sampai outputnya tidak tercapai. Salah satunya kompetensi lulus. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pemborosan dalam konteks change management dengan proses. Seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip utama Six Sigma. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Ini bagaimana dalam konteks Six Sigma? Ya, fokus pada pelanggan dengan meningkatkan
kualitas layanan atau produk berdasarkan harapan dan kebutuhan. Nah, pada saat kita melakukan Six Sigma itu yang output tadi ya, yang cacat, yang tidak, yang dianggap cacat bukan berarti secara fisik saja, tapi tidak sesuai dengan harapan pelanggan pun itu termasuk dalam kategori cacat. Sehingga prinsip utama Six Sigma yang pertama memang fokus pada pelanggan. Apa yang diinginkan oleh pelanggan, market oriented. Mungkin produk ini, hot cream ini tidak cacat fisik, tetapi tidak diinginkan oleh pelanggan. Sehingga pelanggan tidak butuh, tidak market oriented. Nah, produk seperti ini juga walaupun dalam bentuk fisik tidak cacat, tapi secara makna ini tergolong cacat, tidak diinginkan oleh pelanggan. Artinya tidak market oriented, tidak sesuai. Sama juga lulusan mahasiswa, alumninya, kompetensi lulus. Memang mendapatkan hasil bagus, kualitasnya bagus, tidak ada yang cacat, tetapi ternyata kompetensinya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia usaha di industri. Ini juga termasuk kategori cacat menurut saya, ya, karena tidak fokus pada pelanggan, tidak fokus pada pengguna, gitu. Seperti itu barangkali ya. Kemudian yang kedua, prinsip sistema ini manajemen berbasis data. Jadi semua keputusan harus didasarkan pada data, jangan katanya, tapi harus sesuai fakta dan data. Gitu. Kemudian nanti diolah sih. Kalaupun mau market oriented, membuatkan produk seperti apa itu berdasarkan eh, pengolahan atau metodologi sesuai data yang diolah dengan metodologi yang tepat. Gitu. Tip utama Six Sigma yang ketiga adalah pencegahan cacat. Ini mencegah ya. Six Sigma adalah pencegahan outputnya supaya jangan terlalu banyak yang cacat. Bahkan kalau bisa nol cacat ya. Bukan hanya memperbaiki masalah setelah muncul. Kalau sudah terjadi cacat kan yang cacat sudah tidak bisa dijual. Kemudian yang kedua kita juga diperbaikinya ya. Gitu ya. Jadi daripada nanti banyak yang cacat lebih baik eh, dari awal sehingga tidak terlalu banyak yang cacat bahkan tidak ada yang cacat. Dan yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Artinya eh, continuous improvement ya. Nah, Six Sigma bertujuan untuk memperbaiki proses secara berkelanjutan melalui siklus yang tadi ya, define, define, measure, kemudian tadi itu apa tadi itu? Ini ya, analysis, improve, sama kontrol ya. Nah, selanjutnya keuntungan dari Six Sigma. Yang pertama, pengurangan biaya melalui pengurangan variasi. Jelas ya, dengan tidak adanya yang cacat, maka tidak keluar lagi biaya tambahan apapun. Murni semua produksi biaya itu, biaya produksi yang sudah terjadi. Tapi kan kita bisa bayangkan jika banyak yang cacat, itu mubazir kan. Kemudian perbaikannya juga lumayan menyita banyak biaya dan kesulitan yang luar biasa karena merubah memperbaiki yang sudah agak lebih rumit daripada membuat dari awal gitu ya dengan pola dan konsep yang kita buat dari awal gitu. Kemudian yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan karena produk yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi ya ya dengan adanya Six Sigma selalu perbaikan terhadap output produk maupun layanan atau jasa ini dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan. Dan perlu diingat bahwa pelanggan ekspektasinya setiap saat, bulan, setiap tahun, setiap hari, setiap saat berubah terus. Hingga hari ini kita sudah merasa sesuai dengan keinginan pelanggan, seperti di alumni mahasiswa, misalnya hari ini banyak yang terserap di perbankan, di Pemda, di mana. Esok lusa mungkin belum tentu, karena perubahan di dunia usahanya juga terus berubah, sehingga perubahan ini juga berdampak juga terhadap perubahan kompetensi lulusan yang ada di perguruan tinggi sehingga kurikulum, capaian pembelajaran mata kuliah itu harus sudah revisi terus setiap saat ya gitu.
Kemudian yang ketiga, keuntungannya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik melalui penggunaan data dan statistik. Jelas ya, karena berdasarkan data, fakta, dan pengolahan statistik, maka pengambilan keputusan bisa lebih tepat ya, karena berdasarkan data dan fakta. Yang keempat, efisiensi operasional karena proses yang lebih stabil. Nah, karena tidak ada apa ya yang cacat, maka operasional lebih stabil. Kenapa? Karena tidak ada lagi penambahan biaya untuk perbaikan-perbaikan yang cacat. Gitu. Dan terbilang secara waktu bisa lebih lama ya, karena kalau ada yang cacat harus diperbaiki lagi, bahkan kalau tidak bisa diperbaiki dibuang itu menjadi pemborosan kan. Seperti itu. Nah, jadi pasti menambah biaya operasional lagi kalau banyak yang cacat. Sementara kalau konsepsi ya biaya sudah bisa dipastikan segitu, ya sudah segitu. Tidak ada lagi penambahan sehingga lebih efisien. Nah, kalau banyak rusak, nah malah nambah tidak efisien ya karena harus banyak perbaikan-perbaikan. Kemudian 7 jenis pemborosan dalam lien. Ini adalah overproduction. Ingat, lien itu lebih kepada proses ya, memproduksi lebih dari yang dibutuhkan gitu. Misalkan kalau dalam alumni nih, orang Fakultas Ekonomi itu di dunia usaha di dunia industri, permintaan pasar tenaga kerja untuk ahli ekonomi itu 1.000. Nah, kita meluluskan 1.200. Ini overproduct. Sehingga nanti yang 200 dituntut untuk mencari di luar yang 1.000 atau mungkin bahkan membuka lapangan kerja sendiri dalam arti berwirausaha atau bahkan kalaupun tidak mampu pasti nganggur dulu tuh. Nah, kalau di mahasiswa ya, kalau di produk berlebihan ya, kan masyarakat sekitar juga cuma 1.000 jumlahnya itu mencetak sampai 3.000 ya over production ya. Waiting, ya, ini pemborosan masa menunggu, waktu yang dihabis menunggu bahan informasi atau alat. Misalkan alat telat datang ataupun informasinya miskomunikasi. Ini juga akan mengakibatkan pemborosan ya dalam penungguan. Ya, tenaga kerja dalam menunggu kan kalau gajinya bulanan harus sudah digaji. Listrik, mesin, kapasitasnya kan tidak digunakan, rugi juga ya, seperti itu. Kemudian transportasi, gerakan bahan atau produk yang tidak perlu di, ya untuk yang tidak perlu gitu seperti yang tadi sudah saya contohkan dalam akeleran tadi gitu. Jadi kan perlu transport, perlu lalu lintas kerjaan lagi kan dina dingkul iya dialihkan ke mesin ku dingkul dingkul kudu digalih pekerjaan kudu ngalih-ngalihkan kan jadi dua desel jadi dua terus pekerjaan double naik jadi capek lebih lama itu kan jadi pemborosan ya. Kemudian extra processing, pemrosesan berlebih. Jadi langkah pemrosesan tambahan yang tidak diperlukan. Nah, jadi ada kelihatan hampir tadi berdekatan dengan yang nomor 3 ya. Jadi pemrosesan tambahan yang tidak diperlukan. Nah, sekarang kan sudah bisa satu. Nah, dulu TV juga ya ada PCD-nya misalkan. Sekarang kan di TV-nya udah ada PCD-nya. Walaupun TV yang dengan PCD sekarang juga udah mulai jadul ya seiring perkembangan karena sekarang udah di terus ya streaming dan lain sebagainya. Yang kelima, persediaan ya inventory. Menyimpan barang atau bahan berlebih yang tidak langsung yang digunakan kan ini juga menyita tempat ya. Kita juga harus menyiapkan tempat untuk menyimpan persediaan tersebut. Cara dengan just in time, kemudian metode-metode lainnya, saya kira persediaan bisa diminimalisir. Kalaupun ada sifatnya hanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu over sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas karena tempat penambahan yang luas juga harus kita siapkan dengan demikian menambah biaya juga menambah biaya sewa dan lain sebagainya.
motion, gerakan, gerakan yang tidak efisien dari operator atau alat kayak tadi itu. Kayak mesin helaran kan dua, yang pencacah dedak kasar, kemudian dedak halus. Jadi gerakannya ini si operator, petugas yang ada di helaran itu kan jadi ngalih-ngalihkan oge beras anu tadinya setengah bersih yang ada di mesin satu dengan dingkul dengan karung ke mesin kedua. Nah, itu kegiatan yang jadi mubazir ya. Bahkan bisa butuh 2 sampai 2 orang. Tapi kalau dengan satu mesin sudah jadi beras, itu saya kira tidak harus ada langkah-langkah pindah memindah dari beras setengah bersih ke beras menjadi beras bersih. Kemudian di pack cacat. Produk yang tidak memenuhi standar dan membutuhkan perbaikan. Mungkin kalau bisa diperbaikan. Kayak seperti beras ya di mesinnya itu, kalau mesinnya sudah agak kurang berfungsi baik gitu, itu kan bentuknya itu kecil-kecil jadi jika benyer gitu. Nah, ini juga terbilang cacat yang dirugikan kalau dianya menerima jasa gilingan masyarakat ya masyarakat. Kalau dia jual beras ya mungkin nantinya berasnya nggak laku ya karena berasnya eh, gitu ya. Itu dampak dari eh, mesin dari proses yang kurang baik ya sehingga berasnya menjadi pecah. Prinsip-prinsip lens management yang pertama identifikasi nilai, bagaimana memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan dan memusatkan perhatian pada penciptaan nilai tersebut. Yang kedua, aliran nilai, value stream. Jadi mengidentifikasi semua langkah yang terlibat dalam penciptaan nilai dan menghilangkan yang tidak menambah nilai. Ya, jelas ya tadi juga. Kemudian aliran yang terus-menerus, flow. Membuat proses berjalan tanpa gangguan atau hambatan. Kemudian penarikan, full. Produksi berdasarkan permintaan pelanggan. Bukan memproduksi barang dalam jumlah besar tanpa kebutuhan yang jelas. Yang mengakibatkan eh, produk telat terjual, kemudian juga butuh tempat penyimpanan bahan produk ya. Dan ini akan terjadi pemborosan yang luar biasa ya. Itu sewa tempat lagi, kemudian perputaran lambat. Kenapa? Karena memproduksi lebih dari kapasitas demand-nya. Kemudian penyempurnaan berkelanjutan, continuous improvement, ya, perbaikan berkelanjutan, model Kaizen. Proses penyempurnaan dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi dievaluasi nanti oleh penjamin kualitas dari sisi bagaimana perencanaannya, penetapannya, pelaksanaannya sesuai enggak dengan perencanaan, kemudian dievaluasi, kemudian ditetapkan, kemudian setelah peningkatan ini ada pengendalian, ya, pengendalian. Keuntungan lens management, maaf, keuntungan manajemen pengurangan biaya produksi melalui pengurangan pemborosan. Nah, jadi biaya produksi menjadi efisien ya dan produktivitasnya bisa menjadi bagus. Kemudian yang kedua, peningkatan produksi dengan proses yang lebih cepat dan lebih efisien. Jelas ya kalau efisien ya. Karena makna proses ini juga bagaimana mengefisiensikan biaya maupun langkah-langkah. Kemudian fleksibilitas yang lebih tinggi dalam merespon kebutuhan pelanggan karena sistem yang ramping ya. Jadi dengan tidak adanya langkah-langkah yang ini itu kan ini kan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan, di mana pelanggan ingin tidak ribet, tidak rumit, dan dia ingin cepat. Pengurangan waktu siklus dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Jelas ya, berapa langkah-langkah yang sebenarnya bisa dieliminasi atau bisa dihilangkan karena tidak terlalu eh, krusial atau mungkin bisa dikerjakan dan dilaksanakan di mesin atau di langkah sebelumnya gitu ya, maka yang langkah-langkah ini bisa disingkat ya, di,
efisienkan kembali. Kemudian Lean Six Sigma ini kombinasi ya. Jadi Six Sigma dan Lean Management yang disebut dengan Lean Six Sigma. Ini menggabungkan model Six Sigma yang berfokus pada pengendalian kualitas melalui pengurangan variasi dan Lean Management. Jadi Six Sigma lebih kepada output ya, output, kemudian lebih kepada efisiensi output ya, meminimalisir cacat. Sementara Lean Management berfokus pada pengurangan pemborosan. Metodologi ini memanfaatkan alat statistik, sama ya alat statistik dari Six Sigma dan prinsip efisiensi dari Lean untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif. Tujuan dari Lean Six Sigma mengurangi cacat dengan metode Six Sigma, mengurangi pemborosan melalui prinsip Lean. Jadi dua-duanya ini dikolaborasi sehingga produktivitas dan kualitas yang terjadi di perusahaan itu akan lebih baik lagi ya, baik kualitasnya maupun produktivitasnya. Meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses secara keseluruhan. Kemudian menciptakan nilai bagi pelanggan. Maaf, dengan kualitas yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Ya. Ini tujuan Lean Six Sigma. Kemudian keuntungan kolaborasi Lean Six Sigma. Yang pertama, peningkatan kualitas dan efisiensi secara bersamaan. Ya, ya. Jadi baik proses maupun output ini akan mencapai efisiensi dan efektivitas secara bersamaan digabung ya. Yang tadinya secara parsial Six Sigma berfokus pada output, Lens Management berfokus pada, maka jika dikolaborasikan akan melahirkan suatu manajemen produktivitas dan dari perusahaan maupun organisasi yang lebih baik, baik dengan pendekatan sistem maupun dengan Lean Management. Yang kedua, pengurangan biaya operasional dan waktu yang lebih baik. Ya, jelas ya, biaya operasional akan lebih efisien ya, karena yang cacat tidak ada, kemudian langkah-langkah yang tidak semestinya sekarang dieliminasi ke langkah-langkah yang lebih cepat. Nah, sehingga jelas biaya operasional dan waktu siklus bisa lebih pendek, bisa lebih sedikit. Kemudian peningkatan kepuasan pelanggan melalui produk yang lebih cepat dan baik ya. Selanjutnya budaya perbaikan berkelanjutan itu di seluruh organisasi. Nah, budaya perbaikan berkelanjutan. Jadi eh, kultur ya, improvement, continuous improvement ya, kulturnya itu di setiap organisasi. Nah, sehingga Six Sigma ini secara kesimpulan ataupun ini kita memahami bahwa Six Sigma ini berfokus pada pengendalian kualitas melalui pengurangan variasi proses dan pendekatan yang sangat berbasis data dan alat statistik. Six Sigma ini lebih kepada output hasil, di mana hasilnya yang terjadi adalah nol cacat, yang tidak ada cacat. Lean Management berfokus pada pengurangan pemborosan dalam proses pengerjaan, sehingga setiap langkah dalam proses menciptakan nilai bagi pelanggan, di menciptakan puas. Kemudian jika Lean Six Sigma yang gabungan, ini untuk menciptakan proses yang lebih efisien, berkualitas tinggi dan bebas cacat serta menghasilkan nilai yang lebih besar. Jadi di kedua kolaborasi ini hanya baik output maupun proses dalam situasi yang efisien dan efektif, dan ini yang kita ingin. Jadi Lean Six Sigma yang sekarang sedang berkembang di perusahaan.
Nah, Bapak Ibu, untuk Lean Six Sigma, apa itu Lean Six Sigma, kemudian Lean Management, tadi sudah kita bahas di mana Six Sigma itu lebih berfokus pada output ya, output yang nol cacat ya, yang cacat. Jadi lebih kepada efisiensi, tidak ada yang cacat. Karena jelas kalau banyak yang cacat atau ada yang cacat akan menyita banyak biaya operasional, waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya karena harus diperbaiki kembali. Atau mungkin tinggal saja itu ya, seperti itu. Sementara Lean Management itu lebih kepada eh, berfokus kepada proses ya. Jadi langkah-langkah yang mubazir gitu ya, itu dipersingkat menjadi langkah yang lebih efisien, yang lebih minim, yang lebih minim. Mungkin hanya satu langkah sudah menjadi menghasilkan sebuah output yang bagus ya, diinginkan. Bapak Ibu, barangkali itu yang saya disampaikan untuk hari ini. Mohon maaf, menguap terus, aduh ngantuk, bikinnya malam ini. Besok Sabtu saya ada acara, jadi perkuliahannya kita laksanakan secara online asinkron ya, online asinkron. Nah, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf tidak sinkron. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semua di tempat kerjanya masing-masing. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.